Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana membaca input dari user. Input itu artinya saat user mengetik atau menuliskan sesuatu ke dalam aplikasi dengan menggunakan konsol. Oke, untuk membaca input dari user, kita bisa gunakan perintah console.readline. Nah, tapi bagaimana cara penggunaannya? Ya, kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan, A dan B. Untuk membaca input, maka hasil input tersebut akan dibaca sebagai string atau kata atau kalimat. Oleh karena itu kita bisa gunakan string, misalkan, atau saya beri nama masukan. Nah, di sini kita set masukan itu adalah fungsi membaca input. Kita coba jalankan. Hasilnya seperti ini. Nanti ada tanda kursor yang berkedip-kedip. Itu artinya adalah aplikasi konsol ini siap menerima input data yang kita masukkan. Misalkan kita tulis 12 atau kita tulis huruf, nanti apa yang kita masukkan, kalimat atau kata yang kita masukkan akan masuk di variabel masukan. Jadi selamat ini adalah menggantikan console readline. Jadi masukan ini nanti hasilnya adalah selamat. Oke. Untuk membuktikan bahwa variabel masukan itu adalah selamat, maka kita bisa cetak kembali dengan menggunakan console readline. Lalu yang Anda ketik adalah ini sekedar kalimat, kemudian ditambahkan dengan variabel masukan. Oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini siap menerima input. Misalkan saya tulis selamat sore. Maka setelah saya enter, proses selanjutnya adalah mencetak. Yang Anda ketik adalah tambah dengan variabel masukan. Selamat sore. Nah, jadi seperti itu proses input dan proses output. Input adalah readline, sedangkan output adalah writeline. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin memproses berupa penjumlahan atau perkalian atau secara matematika, perhitungan lain. Wah, untuk memasukkan proses tersebut, misalkan B sama dengan A plus 5. Oke, A sendiri belum di set ya, A masih kosong. Kita masukkan misalkan A ada di sini. Oke, A sama dengan console readline. Ingat, console readline akan selalu membaca kalimat atau string. Oleh karena itu, console readline ini bisa kita ubah terlebih dahulu dari string menjadi integer. Misal kita pakai masukan, kemudian A itu sama dengan masukan, tapi masukan itu bentuknya string, maka bisa kita ubah masukan menjadi integer dengan menulis convert to integer. I-nya besar. Kita bisa pilih integer 16, 32, 64 nanti sesuai kebutuhan.
maksudnya panjangnya ya, ukuran bilangan bulat itu sebanyak apa. Nah, kita pakai yang sedikit dulu. Bisa kita convert terlebih dahulu, masukkannya menjadi A. Nah, oke. Masukkan menerima input dari kita, lalu variabel masukan ini dikonvert menjadi integer sehingga menghasilkan A. Lalu B itu sama dengan A ditambah 5. Oke. Jika saya tulis di sini hasilnya adalah, oke, jika saya tulis B, maka B itu nilai A ditambah 5. Misal, tapi kita harus tulis dengan angka ya, tidak boleh dengan huruf, karena di sini kita udah kesepakatan bahwa nilai masukan akan selalu dikonvert ke integer. Nah, misalkan kita tulis 8, maka kalau saya mengetik enter, maka menghasilkan hasilnya adalah 13, karena A itu adalah hasil dari masukannya 8, lalu kemudian B sama dengan 8 ditambah 5. Nah, jadi hasilnya adalah 13. Ya, jika ingin lebih baik lagi, seperti ada sebuah kalimat, misalkan A plus 5 sama dengan B. Ini kalau secara matematik ya. Jadi misal saya tulis 45, berarti 45, maaf, sini harus tambah dalam bentuk string ya. Jadi kalau kita masukkan 47, maka 47 ditambah 5 sama dengan 52. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai bagaimana kita membaca input dari user.